Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI saat ini tengah bersiap untuk melakukan aksi demo di kawasan Bundaran HI Jakarta pada Selasa 18 Agustus. Dalam aksi bertajuk merebut kemerdekaan ini, mereka membawa 8 poin tuntutan. Adapun saat ini di kawasan Bundaran HI, sejumlah personel kepolisian dan TNI mulai berdatangan untuk melakukan penjagaan. Selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News Depok Rifki Penumasih langsung dari kampus UI di Depok. Selamat siang rekan Rifki, bisa dilaporkan bagaimana situasi terkini di kampus UI ini jelang demo? Baik, selamat siang rekan Rizka dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya informasikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat, menjelang demo bertajuk merebut kemerdekaan masa dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Indonesia saat ini memang sudah berkumpul tepatnya di lapangan FISIP UI Kampus Depok. Pantauan di lokasi sendiri memang masa datang ke lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dan hingga saat ini memang belum berangkat ke Bundaran HI sebagai titik lokasi aksi. Dan masa sendiri memang mereka mengenakan baju serba hitam serta menggunakan jas alma mater kebanggaan yakni jas kuning. Dan selain itu juga membawa berbagai atribut aksi seperti spanduk bertuliskan berbagai macam aspirasi. Salah satunya yang tadi saya sempat baca yakni dulu dijajah penjajah, sekarang dijajah penguasa. Dan nanti sekira pukul 12 WIB masa akan bergerak menuju HI menggunakan angkutan kota atau angkot berjumlah sekitar 50 armada. Demikian rekan Rizka. Baik, rekan Rifki, mungkin bisa disampaikan apa alasan rekan-rekan dari BEM UI ini menggunakan angkot untuk menuju ke Bundaran HI? Ya, baik. Terkait alasan aksi massa ini memang tadi Ketua BEM UI yakni Atof telah menjelaskan bahwasanya dari mahasiswa sendiri merasa adanya keresahan terkait berbagai kebijakan dan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, di mana BEM UI merasa bahwasanya kemerdekaan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Dan kemerdekaan tersebut hanya dirasakan oleh segelintir orang saja. Untuk itu BEM UI sengaja datang ke Bundaran HI untuk menyampaikan aspirasi dengan membawa 8 poin tuntutan. Salah satunya terkait dengan penghentian MBG dan Koperasi Merah Putih serta penetapan status bencana nasional khususnya bencana di Sumatera dan bencana terbaru yang ada di wilayah NTT yakni di Flores. Baik, berapa total massa yang akan ikut dalam aksi ini dan apakah nantinya ada kampus lain yang ikut dalam demo di Bundaran HI? Ya, baik rekan Rizka, terkait aksi massa yang bakal digelar di Bundaran HI sendiri, terdapat sekitar 1.000 massa dari berbagai universitas, khususnya di wilayah Jabodetabek, di mana dari Universitas Indonesia sendiri, khususnya dari BEM UI, akan mengirimkan sekitar 500 hingga 700 massa. Baik, terkait dengan aksi demo hari ini, apakah dari BEM UI sendiri menemui kendala khusus begitu, Rifki? Ya, baik, terkait kendala memang tadi sempat dijelaskan. Awalnya BEM UI sudah memesan 24 Kopaja atau Metro Mini untuk mengangkut massa yang akan bergerak menuju Bundaran HI. Namun sayangnya di waktu yang berdekatan dengan keberangkatan, tiba-tiba sopir dari Kopaja tersebut membatalkan sepihak. BEM UI tidak menyalahkan supir, namun menduga adanya intimidasi dari orang yang tidak diketahui bahwasanya mereka memang dilarang untuk mengangkut massa ikut andil dalam demonstrasi tersebut.
dan akhirnya karena Kopaja yang sudah dipesan tidak berangkat dan mereka akhirnya menyewa angkutan kota atau angkot untuk berangkat ke Bundaran HI. Baik, terkait dengan waktu demonstrasi, apakah ada alasan khusus mengapa demo digelar hari ini atau sehari setelah HUT ke-81 RI? Ya, memang demonstrasi ini dikhususkan dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia atau HUT RI ke-81. Bahkan tajuk yang diangkat dalam demonstrasi yakni merebut kemerdekaan memang dikhususkan untuk Hari Ulang Tahun Republik Indonesia karena memang masih ada keresahan-keresahan mahasiswa terkait kondisi Indonesia saat ini. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Depok Rifki Ibnurmasi melaporkan terkait dengan persiapan BEM UI menjelang aksi demo di Bundaran HI. Selamat bertugas kembali. Terima kasih pertama-tama kepada teman media yang telah hadir untuk meliput dan juga menemani kita sejak awal. Awal mula kenapa akhirnya kami mahasiswa sebagai bagian dari rakyat memutuskan untuk aksi setelah tanggal 17 Agustus 2026 adalah sudah 81 tahun Indonesia berdiri. Pendiri bangsa ini menetapkan bahwa bentuk negara kita adalah negara republik, yang mana negara republik adalah negara milik rakyat. Tapi yang terjadi sekarang adalah negara ini hanya dikuasai oleh segelintir elit saja. Bagaimana kekuasaan eksekutif dan legislatif dapat bekerja sama menjadi satu kesatuan yang menindas rakyat melalui berbagai kebijakannya, melalui berbagai ketidakadilan dan ketidakberpihakannya begitu. Dan kita dapat melihat bahwa setelah 81 tahun Indonesia merdeka, slogan Indonesia berdaulat, adil dan makmur hanya omong kosong belaka. Dari mana kita berdaulat sebagai rakyat jika sejak Agustus tahun lalu banyak pemuda-pemudi ditangkap sewenang-wenang, banyak yang kita direpresi, bahkan media-media juga banyak direpresi. Adil jika keadilan lagi-lagi hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Bisa dilihat dari berbagai kebijakan penanganan kasus-kasus besar yang mandek sekarang. Pun juga apa kabar kemakmuran jika sekarang lapangan kerja masih sangat rangka. Begitupun juga bagaimana lapangan kerja yang tersedia sekarang banyak yang tidak berkualitas. Dan lagi-lagi amanat konstitusi mengenai pendidikan dan kesehatan gratis berkeadilan sekarang hanyalah omong kosong belaka. Ya, tuntutannya ada 8. Pertama, hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri. Kita mengkritik terkait otoriter dari pemerintahan sekarang. Dan juga yang kedua adalah hentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bagaimana misalkan kemarin kasus Jampitsus masih tidak ada kabar. Kemudian juga bagaimana sekarang kabinetnya sangat gemuk sekali bagi-bagi pork barrel. Terus juga ada wujudkan reforma agraria sejati. Kenapa? Karena di berbagai daerah sekarang, kemarin misalkan di Papua lewat pesta babi, terus juga yang terjadi di Pulau Jawa dan di daerah-daerah lainnya, sekarang banyak terjadi konflik perebutan hak tanah begitu. Kemudian yang keempat juga turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. Kita dapat melihat bahwa sebenarnya kebutuhan pokok kita adalah sandang, pangan, dan papan. Tapi apa kabar sekarang? Harganya sangat tinggi dibanding apa gaji yang kita miliki begitu. Dan juga BBM masih tidak terjangkau untuk utamanya misalkan Pertamax, banyak ojol juga yang pakai gitu. Kemudian juga evaluasi total PSN serta yang penting hentikan MBG dan KDMP. Karena anggaran itu ada mubazir, omong kosong terkait sosialisme, omong kosong terkait amanat konstitusi, yang ada hanyalah pemborosan, yang ada hanyalah bagi-bagi proyek. Kemudian juga hentikan pemusatan kekuasaan dan kembalikan otonomi daerah. Kenapa? Kita dapat melihat bahwa berita kemarin-kemarin banyak daerah yang tidak bisa menggaji pegawai P3K-nya. Itu penyebab salah satu utamanya adalah karena anggaran daerah dipotong. Untuk apa? Untuk membiayai proyek-proyek bagi-bagi kepada kroni begitu. Kemudian tetapkan status bencana nasional kepada Sumatera dan Flores. Kenapa? Utamanya Sumatera. Sumatera sudah 10 bulan lamanya masih begini-begini saja. Bahkan di Aceh, mereka rumah pun belum dibangun, tapi malah MBG dan KDMP sudah berdiri dengan megah begitu. Lagi pula juga Flores. Bagaimana bisa ketika ada bencana yang sedang terjadi, pemerintah pusat malah berpesta begitu rianya. Bahkan tiba-tiba ada bendera yang menampilkan muka seorang presiden. Ketika banyak yang masyarakat menangis di Flores sekarang. Dan terakhir adalah hentikan represivitas TNI Polri serta bubarkan UNIF TP. Kenapa? Karena sekarang yang terjadi adalah aparat perpanjangan tangan dari kekuasaan. Bagaimana mereka bisa merepresif masyarakatnya, merepresif media. Dan juga kita jangan lupa bahwa UNTP itu mengingatkan kita kepada Orde Baru, di mana dua fungsi ABRI terjadi dan itu adalah tugasnya perpanjangan tangan untuk
menakut-nakuti masyarakat di bawah. Dari itu sendiri ada berapa masa dan nantinya bergabung dengan siapa aja? Total kalau misalkan masa pendataan kami bersama kampus-kampus lain ada sekitar 1.000. Jadi UI ada berapa? UI ada 500. Jadi ketika nanti di mana? Tetap di HI. Rakyat bersatu! Tak bisa dikalahkan! Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI saat ini tengah bersiap untuk melakukan aksi demo di kawasan Bundaran HI Jakarta pada Selasa 18 Agustus. Dalam aksi bertajuk merebut kemerdekaan ini, mereka membawa 8 poin tuntutan. Adapun saat ini di kawasan Bundaran HI, sejumlah personel kepolisian dan TNI mulai berdatangan untuk melakukan penjagaan. Selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News Depok Rifki Penumasi langsung dari kampus UI di Depok. Selamat siang rekan Rifki, bisa dilaporkan bagaimana situasi terkini di kampus UI ini jelang demo? Baik, selamat siang rekan Rizka dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya informasikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat, menjelang demo bertajuk merebut kemerdekaan masa dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Indonesia saat ini memang sudah berkumpul tepatnya di lapangan FISIP UI Kampus Depok. Pantauan di lokasi sendiri memang masa datang ke lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dan hingga saat ini memang belum berangkat ke Bundaran HI sebagai titik lokasi aksi. Dan masa sendiri memang mereka mengenakan baju serba hitam serta menggunakan jas alma mater kebanggaan yakni jas kuning. Dan selain itu juga membawa berbagai atribut aksi seperti spanduk bertuliskan berbagai macam aspirasi. Salah satunya yang tadi saya sempat baca yakni dulu dijajah penjajah, sekarang dijajah penguasa. Dan nanti sekira pukul 12 WIB masa akan bergerak menuju HI menggunakan angkutan kota atau angkot berjumlah sekitar 50 armada. Demikian rekan Rizka. Baik, rekan Rifki, mungkin bisa disampaikan apa alasan rekan-rekan dari BEM UI ini menggunakan angkot untuk menuju ke Bundaran HI? Ya, baik. Terkait alasan aksi massa ini memang tadi Ketua BEM UI yakni Atof telah menjelaskan bahwasanya dari mahasiswa sendiri merasa adanya keresahan terkait berbagai kebijakan dan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, di mana BEM UI merasa bahwasanya kemerdekaan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Dan kemerdekaan tersebut hanya dirasakan oleh segelintir orang saja. Untuk itu BEM UI sengaja datang ke Bundaran HI untuk menyampaikan aspirasi dengan membawa 8 poin tuntutan. Salah satunya terkait dengan penghentian MBG dan Koperasi Merah Putih serta penetapan status bencana nasional khususnya bencana di Sumatera dan bencana terbaru yang ada di wilayah NTT yakni di Flores. Baik, berapa total massa yang akan ikut dalam aksi ini dan apakah nantinya ada kampus lain yang ikut dalam demo di Bundaran HI?
Baik rekan Rizka, terkait aksi massa yang bakal digelar di Bundaran HI sendiri, terdapat sekitar 1.000 massa dari berbagai universitas, khususnya di wilayah Jabodetabek, di mana dari Universitas Indonesia sendiri, khususnya dari BEM UI, akan mengirimkan sekitar 500 hingga 700 massa. Baik, terkait dengan aksi demo hari ini, apakah dari BEM UI sendiri menemui kendala khusus begitu, Rifki? Ya, baik terkait kendala memang tadi sempat dijelaskan. Awalnya BEM UI sudah memesan 24 Kopaja atau Metro Mini untuk mengangkut massa yang akan bergerak menuju Bundaran HI. Namun sayangnya di waktu yang berdekatan dengan keberangkatan, tiba-tiba sopir dari Kopaja tersebut membatalkan sepihak. BEM UI tidak menyalahkan supir, namun menduga adanya intimidasi dari orang yang tidak diketahui bahwasanya mereka memang dilarang untuk mengangkut massa ikut andil dalam demonstrasi tersebut. Dan akhirnya karena Kopaja yang sudah dipesan tidak berangkat dan mereka akhirnya menyewa angkutan kota atau angkot untuk berangkat ke Bundaran HI. Baik, terkait dengan waktu demonstrasi, apakah ada alasan khusus mengapa demo digelar hari ini atau sehari setelah HUT ke-81 RI? Ya, memang demonstrasi ini dikhususkan dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia atau HUT RI ke-81. Bahkan tajuk yang diangkat dalam demonstrasi yakni merebut kemerdekaan memang dikhususkan untuk Hari Ulang Tahun Republik Indonesia karena memang masih ada keresahan-keresahan mahasiswa terkait kondisi Indonesia saat ini. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Depok Rifki Ibnurmasi melaporkan terkait dengan persiapan BEM UI menjelang aksi demo di Bundaran HI. Selamat bertugas kembali. Terima kasih pertama-tama kepada teman media yang telah hadir untuk meliput dan juga menemani kita sejak awal. Awal mula kenapa akhirnya kami mahasiswa sebagai bagian dari rakyat memutuskan untuk aksi setelah tanggal 17 Agustus 2026 adalah sudah 81 tahun Indonesia berdiri. Pendiri bangsa ini menetapkan bahwa bentuk negara kita adalah negara republik, yang mana negara republik adalah negara milik rakyat. Tapi yang terjadi sekarang adalah negara ini hanya dikuasai oleh segelintir elit saja. Bagaimana kekuasaan eksekutif dan legislatif dapat bekerja sama menjadi satu kesatuan yang menindas rakyat melalui berbagai kebijakannya, melalui berbagai ketidakadilan dan ketidakberpihakannya begitu. Dan kita dapat melihat bahwa setelah 81 tahun Indonesia merdeka, slogan Indonesia berdaulat, adil dan makmur hanya omong kosong belaka. Dari mana kita berdaulat sebagai rakyat jika sejak Agustus tahun lalu banyak pemuda-pemudi ditangkap sewenang-wenang, banyak yang kita direpresi, bahkan media-media juga banyak direpresi. Dan juga bagaimana kita bisa adil jika keadilan lagi-lagi hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Bisa dilihat dari berbagai kebijakan penanganan kasus-kasus besar yang mandek sekarang. Pun juga apa kabar kemakmuran jika sekarang lapangan kerja masih sangat langka. Begitupun juga bagaimana lapangan kerja yang tersedia sekarang banyak yang tidak berkualitas. Dan lagi-lagi amanat konstitusi mengenai pendidikan dan kesehatan gratis berkeadilan sekarang hanyalah omong kosong belaka. Ya, tuntutannya ada 8. Pertama, hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri. Kita mengkritik terkait otoriter dari pemerintahan sekarang. Dan juga yang kedua adalah hentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bagaimana misalkan kemarin kasus Jampitsus masih tidak ada kabar. Kemudian juga bagaimana sekarang kabinetnya sangat gemuk sekali bagi-bagi pork barrel. Terus juga ada wujudkan reforma agraria sejati. Kenapa? Karena di berbagai daerah sekarang, kemarin misalkan di Papua lewat pesta babi, terus juga yang jadi di Pulau Jawa dan di daerah-daerah lainnya, sekarang banyak terjadi konflik perebutan hak tanah begitu. Kemudian yang keempat juga turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. Kita dapat melihat bahwa sebenarnya kebutuhan pokok kita adalah sandang, pangan, dan papan. Tapi apa kabar sekarang? Harganya sangat tinggi dibanding apa gaji yang kita miliki begitu. Dan juga BBM masih tidak terjangkau untuk utamanya misalkan Pertamax, banyak ojol juga yang pakai gitu. Kemudian juga evaluasi total PSN serta yang penting hentikan MBG dan KDMP. Karena anggaran itu ada mubazir, omong kosong terkait sosialisme, omong kosong terkait amanat konstitusi, yang ada hanyalah pemborosan, yang ada hanyalah bagi-bagi proyek.
Kemudian juga hentikan pemusatan kekuasaan dan kembalikan otonomi daerah. Kenapa? Kita dapat melihat bahwa berita kemarin-kemarin banyak daerah yang tidak bisa menggaji pegawai P3K-nya. Itu penyebab salah satu utamanya adalah karena anggaran daerah dipotong. Untuk apa? Untuk membiayai proyek-proyek bagi-bagi kepada kroni begitu. Kemudian tetapkan status bencana nasional kepada Sumatera dan Flores. Kenapa? Utamanya Sumatera. Sumatera sudah 10 bulan lamanya masih begini-begini saja. Bahkan di Aceh, mereka rumah pun belum dibangun, tapi malah MBG dan KDMP sudah berdiri dengan megah begitu. Lagi pula juga Flores. Bagaimana bisa ketika ada bencana yang sedang terjadi, pemerintah pusat malah berpesta begitu rianya. Bahkan tiba-tiba ada bendera yang menampilkan muka seorang presiden. Ketika banyak yang masyarakat menangis di Flores sekarang. Dan terakhir adalah hentikan represivitas TNI Polri serta bubarkan UNIF TP. Kenapa? Karena sekarang yang terjadi adalah aparat perpanjangan tangan dari kekuasaan. Bagaimana mereka bisa merepresif masyarakatnya, merepresif media. Dan juga kita jangan lupa bahwa IONTP itu mengingatkan kita kepada Orde Baru, di mana dualisme fungsi ABRI terjadi, dan itu adalah tugasnya perpanjangan tangan untuk menakut-nakuti masyarakat di bawah. Dari itu sendiri ada berapa masa dan nantinya bergabung dengan siapa aja? Total kalau misalkan masa pendataan kami bersama kampus-kampus lain ada sekitar 1.000. Jadi UI ada berapa? UI ada 500. Jadi titiknya nanti di mana? Tetap di HI. Rakyat bersatu, tak bisa dikalahkan. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI saat ini tengah bersiap untuk melakukan aksi demo di kawasan Bundaran HI Jakarta pada Selasa 18 Agustus. Dalam aksi bertajuk merebut kemerdekaan ini, mereka membawa 8 poin tuntutan. Adapun saat ini di kawasan Bundaran HI, sejumlah personel kepolisian dan TNI mulai berdatangan untuk melakukan penjagaan. Selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News Depok Rifki Penumasih langsung dari kampus UI di Depok. Selamat siang rekan Rifki, bisa dilaporkan bagaimana situasi terkini di kampus UI ini jelang demo? Baik, selamat siang rekan Rizka dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya informasikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat. Menjelang demo bertajuk merebut kemerdekaan, masa dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Indonesia saat ini memang sudah berkumpul, tepatnya di lapangan FISIP UI Kampus Depok. Pantauan di lokasi sendiri memang masa datang ke lokasi sekira pukul 10.30 waktu. Salah satunya yang tadi saya sempat baca, yakni dulu dijajah penjajah, sekarang dijajah penguasa. Dan nanti sekira pukul 12 WIB, masa akan bergerak menuju HI menggunakan angkutan kota atau angkot berjumlah sekitar 50 armada. Demikian rekan Rizka. Baik, rekan Rifki, mungkin bisa disampaikan apa alasan rekan-rekan dari BEM UI ini menggunakan angkot untuk menuju ke Bundaran HI? Ya, baik. Terkait alasan aksi massa ini, memang tadi Ketua BEM UI yakni Atof telah menjelaskan bahwasanya dari mahasiswa sendiri merasa adanya keresahan terkait berbagai kebijakan dan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, di mana BEM UI merasa bahwasanya kemerdekaan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
Dan kemerdekaan tersebut hanya dirasakan oleh segelintir orang saja. Untuk itu BEM UI sengaja datang ke Bundaran HI untuk menyampaikan aspirasi dengan membawa 8 poin tuntutan. Salah satunya terkait dengan penghentian MBG dan Koperasi Merah Putih serta penetapan status bencana nasional khususnya bencana di Sumatera dan bencana terbaru yang ada di wilayah NTT yakni di Flores. Baik, berapa total massa yang akan ikut dalam aksi ini dan apakah nantinya ada kampus lain yang ikut dalam demo di Bundaran HI? Ya, baik rekan Rizka, terkait aksi massa yang bakal digelar di Bundaran HI sendiri, terdapat sekitar 1.000 massa dari berbagai universitas, khususnya di wilayah Jabodetabek, di mana dari Universitas Indonesia sendiri, khususnya dari BEM UI, akan mengirimkan sekitar 500 hingga 700 massa. Baik, terkait dengan aksi demo hari ini, apakah dari BEM UI sendiri menemui kendala khusus begitu, Rifki? Ya, baik terkait kendala memang tadi sempat dijelaskan, awalnya BEM UI sudah memesan 24 Kopaja atau Metro Mini untuk mengangkut massa yang akan bergerak menuju Bundaran HI. Namun sayangnya di waktu yang berdekatan dengan keberangkatan, tiba-tiba sopir dari Kopaja tersebut membatalkan sepihak. BEM UI tidak menyalahkan supir, namun menduga adanya intimidasi dari orang yang tidak diketahui bahwasanya mereka memang dilarang untuk mengangkut massa ikut andil dalam demonstrasi tersebut. Dan akhirnya karena Kopaja yang sudah dipesan tidak berangkat dan mereka akhirnya menyewa angkutan kota atau angkot untuk berangkat ke Bundaran HI. Baik, terkait dengan waktu demonstrasi, apakah ada alasan khusus mengapa demo digelar hari ini atau sehari setelah HUT ke-81 RI? Ya, memang demonstrasi ini dikhususkan dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia atau HUT RI ke-81. Bahkan tajuk yang diangkat dalam demonstrasi yakni merebut kemerdekaan memang dikhususkan untuk Hari Ulang Tahun Republik Indonesia karena memang masih ada keresahan-keresahan mahasiswa terkait kondisi Indonesia saat ini. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Depok Rifki Ibnurmasi melaporkan terkait dengan persiapan BEM UI menjelang aksi demo di Bundaran HI. Selamat bertugas kembali. Sejumlah aparat TNI Polri saat ini tengah bersiap di kawasan Bundaran HI Jakarta jelang demo mahasiswa pada Selasa 18 Agustus siang. Selain personel, beberapa kendaraan taktis milik Brimob dan truk marinir juga tampak di lokasi. Adapun saat ini ratusan mahasiswa dari BEM Universitas Indonesia tengah bersiap di kampus mereka untuk menuju Bundaran HI. Dan untuk mengetahui situasi terkini di kawasan Bundaran HI, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News Alfarizi Aji Fadila. Selamat siang rekan Alfarizi, bisa dilaporkan seperti apa pantauan Anda di lokasi saat ini jelang demo? Baik, selamat siang Siska dan juga Tribuners. Saat ini bisa kami laporkan di lokasi demonstrasi di Bundaran HI. Memang situasi saat ini memang belum ada tanda-tanda kehadiran dari para mahasiswa. Namun kesiapan dari personil dari TNI dan Polri sudah bersiaga. Pantauan kami di lapangan setidaknya ada 15 kendaraan baik dari truk maupun bus personel TNI yang berjaga di sekitar Bundaran HI. Sementara itu di sektor keamanan kepolisian ada juga kendaraan anti ulara dan juga ada kendaraan mobil tahanan dari Polres Metro Jakarta Pusat. Selain itu ada juga beberapa kendaraan patroli ya, roda 2 yang sudah disiagakan baik dari TNI Polri untuk nantinya menyisir area-area yang menjadi lokasi atau titik perjalanan dari mahasiswa
yang diproyeksikan akan tiba sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan untuk pengamanan sendiri memang polisi sudah menginstruksikan agar dilakukan secara humanis dengan menerjunkan sekitar 9.000 personel gabungan yang akan disebar di sekitaran seluruh di Bundaran HI ini. Sementara itu di pantauan kami secara arus lalu lintas memang saat ini masih cukup padat ya seperti biasanya. Karena memang ada sedikit bottleneck di sekitaran Bundaran HI, yaitu ada instalasi yang memang sudah ada sebelumnya. Jadi sedikit mengakibatkan keterhambatan. Dan berkaca dari demonstrasi sebelumnya, memang para mahasiswa ini akan tiba dari jalur Jalan Sudirman menuju ke MH Tamrin. Ada pun juga titik di mana polisi untuk menghalau massa agar tidak mencapai titik Bundaran HI adalah di sekitaran Bank UOB. Pada titik itulah nantinya para mahasiswa akan dihalau untuk agar tidak bisa menyampaikan aspirasi di sekitaran Bundaran HI, karena memang pertimbangan kepolisian tentu jika ada demonstrasi di Bundaran HI akan berakibat kemacetan yang cukup besar, mengingat ini merupakan jantung dari ibu kota. Sekian Tribuners informasi yang bisa kami sampaikan sekitar pukul 12.20 waktu Indonesia Barat atau menjelang demonstrasi yang akan dilakukan oleh mahasiswa, khususnya dari mahasiswa Universitas Indonesia. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Alfarizi Aji melaporkan langsung dari Bundaran HI jelang aksi demo. Selamat bertugas kembali. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI saat ini tengah bersiap untuk melakukan aksi demo di kawasan Bundaran HI Jakarta pada Selasa 18 Agustus.
Dalam aksi bertajuk merebut kemerdekaan ini, mereka membawa 8 poin tuntutan. Adapun saat ini di kawasan Bundaran HI, sejumlah personel kepolisian dan TNI mulai berdatangan untuk melakukan penjagaan. Selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News Depok Rifki Penumasih langsung dari kampus UI di Depok. Selamat siang rekan Rifki, bisa dilaporkan bagaimana situasi terkini di kampus UI ini jelang demo? Baik, selamat siang rekan Rizka dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya informasikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat. Menjelang demo bertajuk merebut kemerdekaan, masa dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Indonesia saat ini memang sudah berkumpul, tepatnya di lapangan FISIP UI Kampus Depok. Pantauan di lokasi sendiri memang masa datang ke lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dan hingga saat ini memang belum berangkat ke Bundaran HI sebagai titik lokasi aksi. Dan masa sendiri memang mereka mengenakan baju serba hitam serta menggunakan jas alma mater kebanggaan yakni jas kuning. Dan selain itu juga membawa berbagai atribut aksi seperti spanduk bertuliskan berbagai macam aspirasi. Salah satunya yang tadi saya sempat baca yakni dulu dijajah penjajah, sekarang dijajah penguasa. Dan nanti sekira pukul 12 WIB masa akan bergerak menuju HI menggunakan angkutan kota atau angkot berjumlah sekitar 50 armada. Demikian rekan Rizka. Baik, rekan Rifki, mungkin bisa disampaikan apa alasan rekan-rekan dari BEM UI ini menggunakan angkot untuk menuju ke Bundaran HI? Ya, baik. Terkait alasan aksi massa ini, memang tadi Ketua BEM UI yakni Atof telah menjelaskan bahwasanya dari mahasiswa sendiri merasa adanya keresahan terkait berbagai kebijakan dan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, di mana BEM UI merasa bahwasanya kemerdekaan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Dan kemerdekaan tersebut hanya dirasakan oleh segelintir orang saja. Untuk itu BEM UI sengaja datang ke Bundaran HI untuk menyampaikan aspirasi dengan membawa 8 poin tuntutan. Salah satunya terkait dengan penghentian MBG dan Koperasi Merah Putih serta penetapan status bencana nasional khususnya bencana di Sumatera dan bencana terbaru yang ada di wilayah NTT yakni di Flores. Baik, berapa total massa yang akan ikut dalam aksi ini dan apakah nantinya ada kampus lain yang ikut dalam demo di Bundaran HI? Ya, baik rekan Rizka, terkait aksi massa yang bakal digelar di Bundaran HI sendiri, terdapat sekitar 1.000 massa dari berbagai universitas, khususnya di wilayah Jabodetabek, di mana dari Universitas Indonesia sendiri, khususnya dari BEM UI, akan mengirimkan sekitar 500 hingga 700 massa. Baik, terkait dengan aksi demo hari ini, apakah dari BEM UI sendiri menemui kendala khusus begitu, Rifki? Ya, baik, terkait kendala memang tadi sempat dijelaskan. Awalnya BEM UI sudah memesan 24 Kopaja atau Metro Mini untuk mengangkut massa yang akan bergerak menuju Bundaran HI. Namun sayangnya di waktu yang berdekatan dengan keberangkatan, tiba-tiba sopir dari Kopaja tersebut membatalkan sepihak. BEM UI tidak menyalahkan supir, namun menduga adanya intimidasi dari orang yang tidak diketahui bahwasanya mereka memang dilarang untuk mengangkut massa ikut andil dalam demonstrasi tersebut. Dan akhirnya karena Kopaja yang sudah dipesan tidak berangkat dan mereka akhirnya menyewa angkutan kota atau angkot untuk berangkat ke Bundaran HI. Baik, terkait dengan waktu demonstrasi, apakah ada alasan khusus mengapa demo digelar hari ini atau sehari setelah HUT ke-81 RI? Ya, memang demonstrasi ini dikhususkan dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia atau HUT RI ke-81.
Bahkan tajuk yang diangkat dalam demonstrasi yakni merebut kemerdekaan memang dikhususkan untuk Hari Ulang Tahun Republik Indonesia karena memang masih ada keresahan-keresahan mahasiswa terkait kondisi Indonesia saat ini. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Depok Rifki Murnumasih melaporkan terkait dengan persiapan BEM UI menjelang aksi demo di Bundaran HI. Selamat bertugas kembali. Terima kasih pertama-tama kepada teman media yang telah hadir untuk meliput dan juga menemani kita sejak awal. Awal mula kenapa akhirnya kami mahasiswa sebagai bagian dari rakyat memutuskan untuk aksi setelah tanggal 17 Agustus 2026 adalah sudah 81 tahun Indonesia berdiri. Pendiri bangsa ini menetapkan bahwa bentuk negara kita adalah negara republik, yang mana negara republik adalah negara milik rakyat. Tapi yang terjadi sekarang adalah negara ini hanya dikuasai oleh segelintir elit saja. Bagaimana kekuasaan eksekutif dan legislatif dapat bekerja sama menjadi satu kesatuan yang menindas rakyat melalui berbagai kebijakannya, melalui berbagai ketidakadilan dan ketidakberpihakannya begitu. Dan kita dapat melihat bahwa setelah 81 tahun Indonesia merdeka, slogan Indonesia berdaulat, adil dan makmur hanya omong kosong belaka. Dari mana kita berdaulat sebagai rakyat jika sejak Agustus tahun lalu banyak pemuda-pemudi ditangkap sewenang-wenang, banyak yang kita direpresi, bahkan media-media juga banyak direpresi. Dan juga bagaimana kita bisa adil jika keadilan lagi-lagi hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Bisa dilihat dari berbagai kebijakan penanganan kasus-kasus besar yang mandek sekarang. Pun juga apa kabar kemakmuran jika sekarang lapangan kerja masih sangat rangka. Begitupun juga bagaimana lapangan kerja yang tersedia sekarang banyak yang tidak berkualitas. Dan lagi-lagi amanat konstitusi mengenai pendidikan dan kesehatan gratis berkeadilan sekarang hanyalah omong kosong belaka. Ya, tuntutannya ada 8. Pertama, hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri. Kita mengkritik terkait otoriter dari pemerintahan sekarang. Dan juga yang kedua adalah hentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bagaimana misalkan kemarin kasus Jampitsus masih tidak ada kabar. Kemudian juga bagaimana sekarang kabinetnya sangat gemuk sekali bagi-bagi pork barrel. Terus juga ada wujudkan reforma agraria sejati. Kenapa? Karena di berbagai daerah sekarang, kemarin misalkan di Papua lewat pesta babi, terus juga yang terjadi di Pulau Jawa dan di daerah-daerah lainnya, sekarang banyak terjadi konflik perebutan hak tanah begitu. Kemudian yang keempat juga turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. Kita dapat melihat bahwa sebenarnya kebutuhan pokok kita adalah sandang, pangan, dan papan. Tapi apa kabar sekarang? Harganya sangat tinggi dibanding apa gaji yang kita miliki begitu. Dan juga BBM masih tidak terjangkau untuk utamanya misalkan Pertamax, banyak ojol juga yang pakai gitu. Kemudian juga evaluasi total PSN serta yang penting hentikan MBG dan KDMP. Karena anggaran itu ada mubazir, omong kosong terkait sosialisme, omong kosong terkait amanat konstitusi, yang ada hanyalah pemborosan, yang ada hanyalah bagi-bagi proyek. Kemudian juga hentikan pemusatan kekuasaan dan kembalikan otonomi daerah. Kenapa? Kita dapat melihat bahwa berita kemarin-kemarin banyak daerah yang tidak bisa menggaji pegawai P3K-nya. Itu penyebab salah satu utamanya adalah karena anggaran daerah dipotong. Untuk apa? Untuk membiayai proyek-proyek bagi-bagi kepada kroni begitu. Kemudian tetapkan status bencana nasional kepada Sumatera dan Flores. Kenapa? Utamanya Sumatera. Sumatera sudah 10 bulan namanya masih begini-begini saja. Bahkan di Aceh mereka rumah pun belum dibangun, tapi malah MBG dan KDMP sudah berdiri dengan megah begitu. Lagi pula juga Flores. Bagaimana bisa ketika ada bencana yang sedang terjadi, pemerintah pusat malah berpesta begitu rianya. Bahkan tiba-tiba ada bendera yang menampilkan muka seorang presiden. Ketika banyak yang masyarakat menangis di Flores sekarang. Dan terakhir adalah hentikan represivitas TNI Polri serta bubarkan UNIF TP. Kenapa? Karena sekarang yang terjadi adalah aparat perpanjangan tangan dari kekuasaan. Bagaimana mereka bisa merepresif masyarakatnya, merepresif media. Dan juga kita jangan lupa bahwa Ion TP itu mengingatkan kita kepada Orde Baru, di mana dui fungsi ABRI terjadi, dan itu adalah tugasnya perpanjangan tangan untuk menakut-nakuti masyarakat di bawah. Dan itu sendiri ada berapa masa dan nantinya bergabung dengan siapa aja? Total kalau misalkan masa pendataan kami bersama kampus-kampus lain ada sekitar 1.000. Jadi UI ada berapa? UI ada 500. Ketika nanti di mana? Tetap di HI.
Sejumlah aparat TNI Polri saat ini tengah bersiap di kawasan Bundaran HI Jakarta jelang demo mahasiswa pada Selasa 18 Agustus siang. Selain personel, beberapa kendaraan taktis milik Brimob dan truk marinir juga tampak di lokasi. Adapun saat ini ratusan mahasiswa dari BEM Universitas Indonesia tengah bersiap di kampus mereka untuk menuju Bundaran HI. Dan untuk mengetahui situasi terkini di kawasan Bundaran HI, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News Alfarizi Aji Fadila. Selamat siang rekan Alfarizi, bisa dilaporkan seperti apa pantauan Anda di lokasi saat ini jelang demo? Baik, selamat siang Siska dan juga Tribuners. Saat ini bisa kami laporkan di lokasi demonstrasi di Bundaran HI. Memang situasi saat ini memang belum ada tanda-tanda kehadiran dari para mahasiswa. Namun kesiapan dari personil dari TNI dan Polri sudah bersiaga. Pantauan kami di lapangan setidaknya ada 15 kendaraan baik dari truk maupun bus personel TNI yang berjaga di sekitaran Bundaran HI. Sementara itu di sektor keamanan kepolisian ada juga kendaraan anti ulara dan juga ada kendaraan mobil tahanan dari Polres Metro Jakarta Pusat. Selain itu ada juga beberapa kendaraan patroli ya, roda 2 yang sudah disiagakan baik dari TNI Polri untuk nantinya menyisir area-area yang menjadi lokasi atau titik perjalanan dari mahasiswa yang diproyeksikan akan tiba sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan untuk pengamanan sendiri memang polisi sudah menginstruksikan agar dilakukan secara humanis dengan menurunkan sekitar 9.000 personel gabungan yang akan disebar di sekitaran seluruh di Bundaran HI ini. Sementara itu di pantauan kami secara arus lalu lintas, memang saat ini masih cukup padat ya seperti biasanya, karena memang ada sedikit bottleneck di sekitaran Bundaran HI, yaitu ada instalasi yang memang sudah ada sebelumnya, jadi sedikit mengakibatkan keterhambatan. Dan berkaca dari demonstrasi sebelumnya, memang para mahasiswa ini akan tiba dari jalur Jalan Sudirman menuju ke MH Tamrin. Ada pun juga titik di mana polisi untuk menghalau massa agar tidak mencapai titik Bundaran HI adalah di sekitaran Bank UOB. Pada titik itulah nantinya para mahasiswa akan dihalau untuk agar tidak bisa menyampaikan aspirasi di sekitar Bundaran HI, karena memang pertimbangan kepolisian tentu jika ada demonstrasi di Bundaran HI akan berakibat kemacetan yang cukup besar, mengingat ini merupakan jantung dari ibu kota. Sekian Tribuners informasi yang bisa kami sampaikan sekitar pukul 12.20 waktu Indonesia Barat atau menjelang demonstrasi yang akan dilakukan oleh mahasiswa, khususnya dari mahasiswa Universitas Indonesia. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Alfarizi Aji melaporkan langsung dari Bundaran HI jelang aksi demo. Selamat bertugas kembali.
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI saat ini tengah bersiap untuk melakukan aksi demo di kawasan Bundaran HI Jakarta pada Selasa 18 Agustus. Dalam aksi bertajuk merebut kemerdekaan ini, mereka membawa 8 poin tuntutan. Adapun saat ini di kawasan Bundaran HI, sejumlah personel kepolisian dan TNI mulai berdatangan untuk melakukan penjagaan. Selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News Depok Rifki Penumasih langsung dari kampus UI di Depok. Selamat siang rekan Rifki, bisa dilaporkan bagaimana situasi terkini di kampus UI ini jelang demo? Baik, selamat siang rekan Rizka dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya informasikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat. Menjelang demo bertajuk merebut kemerdekaan, masa dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Indonesia saat ini memang sudah berkumpul, tepatnya di lapangan FISIP UI Kampus Depok. Pantauan di lokasi sendiri memang masa datang ke lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dan hingga saat ini memang belum berangkat ke Bundaran HI sebagai titik lokasi aksi. Dan masa sendiri memang mereka mengenakan baju serba hitam serta menggunakan jas alma mater kebanggaan, yakni jas kuning. Dan selain itu juga membawa berbagai atribut aksi seperti spanduk bertuliskan berbagai macam aspirasi. Salah satunya yang tadi saya sempat baca, yakni dulu dijajah penjajah, sekarang dijajah penguasa. Dan nanti sekira pukul 12 WIB, masa akan bergerak menuju HI menggunakan angkutan kota atau angkot berjumlah sekitar 50 armada. Demikian rekan Rizka. Baik, rekan Rifki, mungkin bisa disampaikan apa alasan rekan-rekan dari BEM UI ini menggunakan angkot untuk menuju ke Bundaran HI? Ya, baik. Terkait alasan aksi massa ini, memang tadi Ketua BEM UI yakni Atof telah menjelaskan bahwasanya dari mahasiswa sendiri merasa adanya keresahan terkait berbagai kebijakan dan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, di mana BEM UI merasa bahwasanya kemerdekaan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Dan kemerdekaan tersebut hanya dirasakan oleh segelintir orang saja. Untuk itu BEM UI sengaja datang ke Bundaran HI untuk menyampaikan aspirasi dengan membawa 8 poin tuntutan. Salah satunya terkait dengan penghentian MBG dan Koperasi Merah Putih serta penetapan status bencana nasional khususnya bencana di Sumatera dan bencana terbaru yang ada di wilayah NTT yakni di Flores. Baik, berapa total massa yang akan ikut dalam aksi ini dan apakah nantinya ada kampus lain yang ikut dalam demo di Bundaran HI? Ya, baik rekan Rizka, terkait aksi massa yang bakal digelar di Bundaran HI sendiri, terdapat sekitar 1.000 massa dari berbagai universitas, khususnya di wilayah Jabodetabek, di mana dari Universitas Indonesia sendiri, khususnya dari BEM UI, akan mengirimkan sekitar 500 hingga 700 massa. Baik, terkait dengan aksi demo hari ini, apakah dari BEM UI sendiri menemui kendala khusus begitu, Rifki? Ya, baik, terkait kendala memang tadi sempat dijelaskan. Awalnya BEM UI sudah memesan 24 Kopaja atau Metro Mini untuk mengangkut massa yang akan bergerak menuju Bundaran HI. Namun sayangnya di waktu yang berdekatan dengan keberangkatan, tiba-tiba sopir dari Kopaja tersebut membatalkan sepihak. BEM UI tidak menyalahkan supir, namun menduga adanya intimidasi dari orang yang tidak diketahui bahwasanya mereka memang dilarang untuk mengangkut massa ikut andil dalam demonstrasi tersebut. Dan akhirnya karena Kopaja yang sudah dipesan tidak berangkat dan mereka akhirnya menyewa angkutan kota atau angkot untuk berangkat ke Bundaran HI. Baik, terkait dengan waktu demonstrasi, apakah ada alasan khusus mengapa demo digelar hari ini atau sehari setelah HUT ke-81 RI?
Ya, memang demonstrasi ini dikhususkan dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia atau HUT RI ke-81. Bahkan tajuk yang diangkat dalam demonstrasi yakni merebut kemerdekaan memang dikhususkan untuk Hari Ulang Tahun Republik Indonesia karena memang masih ada keresahan-keresahan mahasiswa terkait kondisi Indonesia saat ini. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Depok Rifki Ibnurmasi melaporkan terkait dengan persiapan BEM UI menjelang aksi demo di Bundaran HI. Selamat bertugas kembali. Terima kasih pertama-tama kepada teman media yang telah hadir untuk meliput dan juga menemani kita sejak awal. Awal mula kenapa akhirnya kami mahasiswa sebagai bagian dari rakyat memutuskan untuk aksi setelah tanggal 17 Agustus 2026 adalah sudah 81 tahun Indonesia berdiri. Pendiri bangsa ini menetapkan bahwa bentuk negara kita adalah negara republik, yang mana negara republik adalah negara milik rakyat. Tapi yang terjadi sekarang adalah negara ini hanya dikuasai oleh segelintir elit saja. Bagaimana kekuasaan eksekutif dan legislatif dapat bekerja sama menjadi satu kesatuan yang menindas rakyat melalui berbagai kebijakannya, melalui berbagai ketidakadilan dan ketidakberpihakannya begitu. Dan kita dapat melihat bahwa setelah 81 tahun Indonesia merdeka, slogan Indonesia berdaulat, adil dan makmur hanya omong kosong belaka. Dari mana kita berdaulat sebagai rakyat jika sejak Agustus tahun lalu banyak pemuda-pemudi ditangkap sewenang-wenang, banyak yang kita direpresi, bahkan media-media juga banyak direpresi. Dan juga bagaimana kita bisa adil jika keadilan lagi-lagi hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Bisa dilihat dari berbagai kebijakan penanganan kasus-kasus besar yang mandek sekarang. Pun juga apa kabar kemakmuran jika sekarang lapangan kerja masih sangat rangka. Begitupun juga bagaimana lapangan kerja yang tersedia sekarang banyak yang tidak berkualitas. Dan lagi-lagi amanat konstitusi mengenai pendidikan dan kesehatan gratis berkeadilan sekarang hanyalah omong kosong belaka. Ya, tuntutannya ada 8. Pertama, hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri. Kita mengkritik terkait otoriter dari pemerintahan sekarang. Dan juga yang kedua adalah hentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bagaimana misalkan kemarin kasus Jampitsus masih tidak ada kabar. Kemudian juga bagaimana sekarang kabinetnya sangat gemuk sekali bagi-bagi pork barrel. Terus juga ada wujudkan reforma agraria sejati. Kenapa? Karena di berbagai daerah sekarang, kemarin misalkan di Papua lewat pesta babi, terus juga yang terjadi di Pulau Jawa dan di daerah-daerah lainnya, sekarang banyak terjadi konflik perebutan hak tanah begitu. Kemudian yang keempat juga turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. Kita dapat melihat bahwa sebenarnya kebutuhan pokok kita adalah sandang, pangan, dan papan. Tapi apa kabar sekarang? Harganya sangat tinggi dibanding apa gaji yang kita miliki begitu. Dan juga BBM masih tidak terjangkau untuk utamanya misalkan Pertamax, banyak ojol juga yang pakai gitu. Kemudian juga evaluasi total PSN serta yang penting hentikan MBG dan KDMP. Karena anggaran itu adalah mubazir, omong kosong terkait sosialisme, omong kosong terkait amanat konstitusi, yang ada hanyalah pemborosan, yang ada hanyalah bagi-bagi proyek. Kemudian juga hentikan pemusatan kekuasaan dan kembalikan otonomi daerah. Kenapa? Kita dapat melihat bahwa berita kemarin-kemarin banyak daerah yang tidak bisa menggaji pegawai P3K-nya. Itu penyebab salah satu utamanya adalah karena anggaran daerah dipotong. Untuk apa? Untuk membiayai proyek-proyek bagi-bagi kepada kroni begitu. Kemudian tetapkan status bencana nasional kepada Sumatera dan Flores. Kenapa? Utamanya Sumatera. Sumatera sudah 10 bulan namanya masih begini-begini saja. Bahkan di Aceh, mereka rumah pun belum dibangun, tapi malah MBG dan KDMP sudah berdiri dengan megah begitu. Lagi pula juga Flores. Bagaimana bisa ketika ada bencana yang sedang terjadi, pemerintah pusat malah berpesta begitu rianya. Bahkan tiba-tiba ada bendera yang menampilkan muka seorang presiden. Ketika banyak yang masyarakat menangis di Flores sekarang. Dan terakhir adalah hentikan represivitas TNI Polri serta bubarkan UNIF TP. Kenapa? Karena sekarang yang terjadi adalah aparat perpanjangan tangan dari kekuasaan. Bagaimana mereka bisa merepresif masyarakatnya, merepresif media. Dan juga kita jangan lupa bahwa UNTP itu mengingatkan kita kepada Orde Baru, di mana dualisme fungsi ABRI terjadi, dan itu adalah tugasnya perpanjangan tangan untuk menakut-nakuti masyarakat di bawah. Dari itu sendiri ada berapa masa dan nantinya bergabung dengan siapa aja? Total kalau misalkan masa pendataan kami bersama kampus-kampus lain ada sekitar 1.000. Jadi UI ada berapa? UI ada 500. Jadi titiknya nanti di mana? Tetap di HI.
bisa dikalahkan. Rakyat bersatu. Tak bisa dikalahkan. Sejumlah aparat TNI Polri saat ini tengah bersiap di kawasan Bundaran HI Jakarta jelang demo mahasiswa pada Selasa 18 Agustus siang. Selain personel, beberapa kendaraan taktis milik Brimob dan truk marinir juga tampak di lokasi. Adapun saat ini ratusan mahasiswa dari BEM Universitas Indonesia tengah bersiap di kampus mereka untuk menuju Bundaran HI. Dan untuk mengetahui situasi terkini di kawasan Bundaran HI, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News Alfarizi Aji Fadila. Selamat siang rekan Alfarizi, bisa dilaporkan seperti apa pantauan Anda di lokasi saat ini jelang demo? Baik, selamat siang Siska dan juga Tribuners. Saat ini bisa kami laporkan di lokasi demonstrasi di Bundaran HI. Memang situasi saat ini memang belum ada tanda-tanda kehadiran dari para mahasiswa. Namun kesiapan dari personil dari TNI dan Polri sudah bersiaga. Pantauan kami di lapangan setidaknya ada 15 kendaraan baik dari truk maupun bus personel TNI yang berjaga di sekitaran Bundaran HI. Sementara itu di sektor keamanan kepolisian ada juga kendaraan anti ulara dan juga ada kendaraan mobil tahanan dari Polres Metro Jakarta Pusat. Selain itu ada juga beberapa kendaraan patroli ya, roda 2 yang sudah disiagakan baik dari TNI Polri untuk nantinya menyisir area-area yang menjadi lokasi atau titik perjalanan dari mahasiswa yang diproyeksikan akan tiba sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan untuk pengamanan sendiri memang polisi sudah menginstruksikan agar dilakukan secara humanis dengan menerjunkan sekitar 9.000 personel gabungan yang akan disebar di sekitaran seluruh di Bundaran HI ini. Sementara itu di pantauan kami secara arus lalu lintas, memang saat ini masih cukup padat ya seperti biasanya, karena memang ada sedikit bottleneck di sekitaran Bundaran HI, yaitu ada instalasi yang memang sudah ada sebelumnya, jadi sedikit mengakibatkan keterhambatan. Dan berkaca dari demonstrasi sebelumnya, memang para mahasiswa ini akan tiba dari jalur Jalan Sudirman menuju ke MH Tamrin. Ada pun juga titik di mana polisi untuk menghalau massa agar tidak mencapai titik Bundaran HI adalah di sekitaran Bank UOB. Pada titik itulah nantinya para mahasiswa akan dihalau untuk agar tidak bisa menyampaikan aspirasi di sekitaran Bundaran HI, karena memang pertimbangan kepolisian tentu jika ada demonstrasi di Bundaran HI akan berakibat kemacetan yang cukup besar, mengingat ini merupakan jantung dari ibu kota. Sekian Tribuners informasi yang bisa kami sampaikan sekitar pukul 12.20 waktu Indonesia Barat atau menjelang demonstrasi yang akan dilakukan oleh mahasiswa, khususnya dari mahasiswa Universitas Indonesia. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Alfarizi Aji melaporkan langsung dari Bundaran HI jelang aksi demo. Selamat bertugas kembali.
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI saat ini tengah bersiap untuk melakukan aksi demo di kawasan Bundaran HI Jakarta pada Selasa 18 Agustus. Dalam aksi bertajuk merebut kemerdekaan ini, mereka membawa 8 poin tuntutan. Adapun saat ini di kawasan Bundaran HI, sejumlah personel kepolisian dan TNI mulai berdatangan untuk melakukan penjagaan. Selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News Depok Rifki Penumasih langsung dari kampus UI di Depok. Selamat siang rekan Rifki, bisa dilaporkan bagaimana situasi terkini di kampus UI ini jelang demo? Baik, selamat siang rekan Rizka dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya informasikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat. Menjelang demo bertajuk merebut kemerdekaan, masa dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Indonesia saat ini memang sudah berkumpul, tepatnya di lapangan FISIP UI Kampus Depok. Pantauan di lokasi sendiri memang masa datang ke lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dan hingga saat ini memang belum berangkat ke Bundaran HI sebagai titik lokasi aksi. Dan masa sendiri memang mereka mengenakan baju serba hitam serta menggunakan jas alma mater kebanggaan yakni jas kuning. Dan selain itu juga membawa berbagai atribut aksi seperti spanduk bertuliskan berbagai macam aspirasi. Salah satunya yang tadi saya sempat baca yakni dulu dijajah penjajah, sekarang dijajah penguasa. Dan nanti sekira pukul 12 WIB masa akan bergerak menuju HI menggunakan angkutan kota atau angkot berjumlah sekitar 50 armada. Demikian rekan Rizka. Baik, rekan Rifki, mungkin bisa disampaikan apa alasan rekan-rekan dari BEM UI ini menggunakan angkot untuk menuju ke Bundaran HI? Ya, baik. Terkait alasan aksi massa ini, memang tadi Ketua BEM UI yakni Atof telah menjelaskan bahwasanya dari mahasiswa sendiri merasa adanya keresahan terkait berbagai kebijakan dan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, di mana BEM UI merasa bahwasanya kemerdekaan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Dan kemerdekaan tersebut hanya dirasakan oleh segelintir orang saja. Untuk itu BEM UI sengaja datang ke Bundaran HI untuk menyampaikan aspirasi dengan membawa 8 poin tuntutan. Salah satunya terkait dengan penghentian MBG dan Koperasi Merah Putih serta penetapan status bencana nasional khususnya bencana di Sumatera dan bencana terbaru yang ada di wilayah NTT yakni di Flores. Baik, berapa total massa yang akan ikut dalam aksi ini dan apakah nantinya ada kampus lain yang ikut dalam demo di Bundaran HI? Ya, baik rekan Rizka, terkait aksi massa yang bakal digelar di Bundaran HI sendiri, terdapat sekitar 1.000 massa dari berbagai universitas, khususnya di wilayah Jabodetabek, di mana dari Universitas Indonesia sendiri, khususnya dari BEM UI, akan mengirimkan sekitar 500 hingga 700 massa. Baik, terkait dengan aksi demo hari ini, apakah dari BEM UI sendiri menemui kendala khusus begitu, Rifki? Ya, baik, terkait kendala memang tadi sempat dijelaskan. Awalnya BEM UI sudah memesan 24 Kopaja atau Metro Mini untuk mengangkut massa yang akan bergerak menuju Bundaran HI. Namun sayangnya di waktu yang berdekatan dengan keberangkatan, tiba-tiba sopir dari Kopaja tersebut membatalkan sepihak. BEM UI tidak menyalahkan supir, namun menduga adanya intimidasi dari orang yang tidak diketahui bahwasanya mereka memang dilarang untuk mengangkut massa ikut andil dalam demonstrasi tersebut. Dan akhirnya karena Kopaja yang sudah dipesan tidak berangkat dan mereka akhirnya menyewa angkutan kota atau angkot untuk berangkat ke Bundaran HI. Baik, terkait dengan waktu demonstrasi, apakah ada alasan khusus mengapa demo digelar hari ini atau sehari setelah HUT ke-81 RI?
Ya, memang demonstrasi ini dikhususkan dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia atau HUT RI ke-81. Bahkan tajuk yang diangkat dalam demonstrasi yakni merebut kemerdekaan memang dikhususkan untuk Hari Ulang Tahun Republik Indonesia karena memang masih ada keresahan-keresahan mahasiswa terkait kondisi Indonesia saat ini. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Depok Rifki Murnumasih melaporkan terkait dengan persiapan BEM UI menjelang aksi demo di Bundaran HI. Selamat bertugas kembali. Terima kasih pertama-tama kepada teman media yang telah hadir untuk meliput dan juga menemani kita sejak awal. Awal mula kenapa akhirnya kami mahasiswa sebagai bagian dari rakyat memutuskan untuk aksi setelah tanggal 17 Agustus 2026 adalah sudah 81 tahun Indonesia berdiri. Pendiri bangsa ini menetapkan bahwa bentuk negara kita adalah negara republik, yang mana negara republik adalah negara milik rakyat. Tapi yang terjadi sekarang adalah negara ini hanya dikuasai oleh segelintir elit saja. Bagaimana kekuasaan eksekutif dan legislatif dapat bekerja sama menjadi satu kesatuan yang menindas rakyat melalui berbagai kebijakannya, melalui berbagai ketidakadilan dan ketidakberpihakannya begitu. Dan kita dapat melihat bahwa setelah 81 tahun Indonesia merdeka, slogan Indonesia berdaulat, adil dan makmur hanya omong kosong belaka. Dari mana kita berdaulat sebagai rakyat jika sejak Agustus tahun lalu banyak pemuda-pemudi ditangkap sewenang-wenang, banyak yang kita direpresi, bahkan media-media juga banyak direpresi. Dan juga bagaimana kita bisa adil jika keadilan lagi-lagi hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Bisa dilihat dari berbagai kebijakan penanganan kasus-kasus besar yang mandek sekarang. Pun juga apa kabar kemakmuran jika sekarang lapangan kerja masih sangat rangka. Begitupun juga bagaimana lapangan kerja yang tersedia sekarang banyak yang tidak berkualitas. Dan lagi-lagi amanat konstitusi mengenai pendidikan dan kesehatan gratis berkeadilan sekarang hanyalah omong kosong belaka. Ya, tuntutannya ada 8. Pertama, hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri. Kita mengkritik terkait otoriter dari pemerintahan sekarang. Dan juga yang kedua adalah hentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bagaimana misalkan kemarin kasus Jampitsus masih tidak ada kabar. Kemudian juga bagaimana sekarang kabinetnya sangat gemuk sekali bagi-bagi pork barrel. Terus juga ada wujudkan reforma agraria sejati. Kenapa? Karena di berbagai daerah sekarang, kemarin misalkan di Papua lewat pesta babi, terus juga yang terjadi di Pulau Jawa dan di daerah-daerah lainnya, sekarang banyak terjadi konflik perebutan hak tanah begitu. Kemudian yang keempat juga turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. Kita dapat melihat bahwa sebenarnya kebutuhan pokok kita adalah sandang, pangan, dan papan. Tapi apa kabar sekarang? Harganya sangat tinggi dibanding apa gaji yang kita miliki begitu. Dan juga BBM masih tidak terjangkau untuk utamanya misalkan Pertamax, banyak ojol juga yang pakai gitu. Kemudian juga evaluasi total PSN serta yang penting hentikan MBG dan KDMP. Karena anggaran itu ada mubazir, omong kosong terkait sosialisme, omong kosong terkait amanat konstitusi, yang ada hanyalah pemborosan, yang ada hanyalah bagi-bagi proyek. Kemudian juga hentikan pemusatan kekuasaan dan kembalikan otonomi daerah. Kenapa? Kita dapat melihat bahwa berita kemarin-kemarin banyak daerah yang tidak bisa menggaji pegawai P3K-nya. Itu penyebab salah satu utamanya adalah karena anggaran daerah dipotong. Untuk apa? Untuk membiayai proyek-proyek bagi-bagi kepada kroni begitu. Kemudian tetapkan status bencana nasional kepada Sumatera dan Flores. Kenapa? Utamanya Sumatera. Sumatera sudah 10 bulan namanya masih begini-begini saja. Bahkan di Aceh mereka rumah pun belum dibangun, tapi malah MBG dan KDMP sudah berdiri dengan megah begitu. Lagi pula juga Flores. Bagaimana bisa ketika ada bencana yang sedang terjadi, pemerintah pusat malah berpesta begitu rianya. Bahkan tiba-tiba ada bendera yang menampilkan muka seorang presiden. Ketika banyak yang masyarakat menangis di Flores sekarang. Dan terakhir adalah hentikan represivitas TNI Polri serta bubarkan Yonif TP. Kenapa? Karena sekarang yang terjadi adalah aparat perpanjangan tangan dari kekuasaan. Bagaimana mereka bisa merepresif masyarakatnya, merepresif media. Dan juga kita jangan lupa bahwa Yon TP itu mengingatkan kita kepada Orde Baru, di mana dualisme fungsi ABRI terjadi, dan itu adalah tugasnya perpanjangan tangan untuk menakut-nakuti masyarakat di bawah. Dari itu sendiri ada berapa masa dan nantinya bergabung dengan siapa aja? Total kalau misalkan masa pendataan kami bersama kampus-kampus lain ada sekitar 1000. Jadi bagi UI ada berapa? UI ada 500. Jadi ketika nanti di mana? Tetap di HI.
Tak bisa dikalahkan. Rakyat bersatu. Tak bisa dikalahkan. Sejumlah aparat TNI Polri saat ini tengah bersiap di kawasan Bundaran HI Jakarta jelang demo mahasiswa pada Selasa 18 Agustus siang. Selain personel, beberapa kendaraan taktis milik Brimob dan truk marinir juga tampak di lokasi. Adapun saat ini ratusan mahasiswa dari BEM Universitas Indonesia tengah bersiap di kampus mereka untuk menuju Bundaran HI. Dan untuk mengetahui situasi terkini di kawasan Bundaran HI, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News Alfarizi Aji Fadila. Selamat siang rekan Alfarizi, bisa dilaporkan seperti apa pantauan Anda di lokasi saat ini jelang demo? Baik, selamat siang Siska dan juga Tribuners. Saat ini bisa kami laporkan di lokasi demonstrasi di Bundaran HI. Memang situasi saat ini memang belum ada tanda-tanda kehadiran dari para mahasiswa. Namun kesiapan dari personil dari TNI dan Polri sudah bersiaga. Pantauan kami di lapangan setidaknya ada 15 kendaraan baik dari truk maupun bus personel TNI yang berjaga di sekitaran Bundaran HI. Sementara itu di sektor keamanan kepolisian ada juga kendaraan anti ulara dan juga ada kendaraan mobil tahanan dari Polres Metro Jakarta Pusat. Selain itu ada juga beberapa kendaraan patroli ya, roda 2 yang sudah disiagakan baik dari TNI Polri untuk nantinya menyisir area-area yang menjadi lokasi atau titik perjalanan dari mahasiswa yang diproyeksikan akan tiba sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan untuk pengamanan sendiri memang polisi sudah menginstruksikan agar dilakukan secara humanis dengan menurunkan sekitar 9.000 personel gabungan yang akan disebar di sekitaran seluruh di Bundaran HI ini. Sementara itu di pantauan kami secara arus lalu lintas, memang saat ini masih cukup padat ya seperti biasanya, karena memang ada sedikit bottleneck di sekitaran Bundaran HI, yaitu ada instalasi yang memang sudah ada sebelumnya, jadi sedikit mengakibatkan keterhambatan. Dan berkaca dari demonstrasi sebelumnya, memang para mahasiswa ini akan tiba dari jalur Jalan Sudirman menuju ke MH Tamrin. Ada pun juga titik di mana polisi untuk menghalau massa agar tidak mencapai titik Bundaran HI adalah di sekitaran Bank UOB. Pada titik itulah nantinya para mahasiswa akan dihalau untuk agar tidak bisa menyampaikan aspirasi di sekitar Bundaran HI, karena memang pertimbangan kepolisian tentu jika ada demonstrasi di Bundaran HI akan berakibat kemacetan yang cukup besar, mengingat ini merupakan jantung dari ibu kota. Sekian Tribuners informasi yang bisa kami sampaikan sekitar pukul 12.20 waktu Indonesia Barat atau menjelang demonstrasi yang akan dilakukan oleh mahasiswa, khususnya dari mahasiswa Universitas Indonesia. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Alfarizi Aji melaporkan langsung dari Bundaran HI jelang aksi demo. Selamat bertugas kembali.
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI saat ini tengah bersiap untuk melakukan aksi demo di kawasan Bundaran HI Jakarta pada Selasa 18 Agustus. Dalam aksi bertajuk merebut kemerdekaan ini, mereka membawa 8 poin tuntutan. Adapun saat ini di kawasan Bundaran HI, sejumlah personel kepolisian dan TNI mulai berdatangan untuk melakukan penjagaan. Selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News Depok Rifki Penumasih langsung dari kampus UI di Depok. Selamat siang rekan Rifki, bisa dilaporkan bagaimana situasi terkini di kampus UI ini jelang demo? Baik, selamat siang rekan Rizka dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya informasikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat. Menjelang demo bertajuk merebut kemerdekaan, masa dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Indonesia saat ini memang sudah berkumpul tepatnya di lapangan FISIP UI Kampus Depok. Pantauan di lokasi sendiri memang masa datang ke lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dan hingga saat ini memang belum berangkat ke Bundaran HI sebagai titik lokasi aksi. Dan masa sendiri memang mereka mengenakan baju serba hitam serta menggunakan jas alma mater kebanggaan yakni jas kuning. Dan selain itu juga membawa berbagai atribut aksi seperti spanduk bertuliskan berbagai macam aspirasi. Salah satunya yang tadi saya sempat baca yakni dulu dijajah penjajah, sekarang dijajah penguasa. Dan nanti sekira pukul 12 WIB masa akan bergerak menuju HI menggunakan angkutan kota atau angkot berjumlah sekitar 50 armada. Demikian rekan Rizka. Baik, rekan Rifki, mungkin bisa disampaikan apa alasan rekan-rekan dari BEM UI ini menggunakan angkot untuk menuju ke Bundaran HI? Ya, baik. Terkait alasan aksi massa ini, memang tadi Ketua BEM UI yakni Atof telah menjelaskan bahwasanya dari mahasiswa sendiri merasa adanya keresahan terkait berbagai kebijakan dan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, di mana BEM UI merasa bahwasanya kemerdekaan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Dan kemerdekaan tersebut hanya dirasakan oleh segelintir orang saja. Untuk itu BEM UI sengaja datang ke Bundaran HI untuk menyampaikan aspirasi dengan membawa 8 poin tuntutan. Salah satunya terkait dengan penghentian MBG dan Koperasi Merah Putih serta penetapan status bencana nasional khususnya bencana di Sumatera dan bencana terbaru yang ada di wilayah NTT yakni di Flores. Baik, berapa total massa yang akan ikut dalam aksi ini dan apakah nantinya ada kampus lain yang ikut dalam demo di Bundaran HI? Ya, baik rekan Rizka, terkait aksi massa yang bakal digelar di Bundaran HI sendiri, terdapat sekitar 1.000 massa dari berbagai universitas, khususnya di wilayah Jabodetabek, di mana dari Universitas Indonesia sendiri, khususnya dari BEM UI, akan mengirimkan sekitar 500 hingga 700 massa. Baik, terkait dengan aksi demo hari ini, apakah dari BEM UI sendiri menemui kendala khusus begitu, Rifki? Ya, baik, terkait kendala memang tadi sempat dijelaskan. Awalnya BEM UI sudah memesan 24 Kopaja atau Metro Mini untuk mengangkut massa yang akan bergerak menuju Bundaran HI. Namun sayangnya di waktu yang berdekatan dengan keberangkatan, tiba-tiba sopir dari Kopaja tersebut membatalkan sepihak. BEM UI tidak menyalahkan supir, namun menduga adanya intimidasi dari orang yang tidak diketahui bahwasanya mereka memang dilarang untuk mengangkut massa ikut andil dalam demonstrasi tersebut. Dan akhirnya karena Kopaja yang sudah dipesan tidak berangkat dan mereka akhirnya menyewa angkutan kota atau angkot untuk berangkat ke Bundaran HI. Baik, terkait dengan waktu demonstrasi, apakah ada alasan khusus mengapa demo digelar hari ini atau sehari setelah HUT ke-81 RI?
Ya, memang demonstrasi ini dikhususkan dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia atau HUT RI ke-81. Bahkan tajuk yang diangkat dalam demonstrasi yakni merebut kemerdekaan memang dikhususkan untuk Hari Ulang Tahun Republik Indonesia karena memang masih ada keresahan-keresahan mahasiswa terkait kondisi Indonesia saat ini. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Depok Rifki Ibnurmasi melaporkan terkait dengan persiapan BEM UI menjelang aksi demo di Bundaran HI. Selamat bertugas kembali. Terima kasih pertama-tama kepada teman media yang telah hadir untuk meliput dan juga menemani kita sejak awal. Awal mula kenapa akhirnya kami mahasiswa sebagai bagian dari rakyat memutuskan untuk aksi setelah tanggal 17 Agustus 2026 adalah sudah 81 tahun Indonesia berdiri. Pendiri bangsa ini menetapkan bahwa bentuk negara kita adalah negara republik, yang mana negara republik adalah negara milik rakyat. Tapi yang terjadi sekarang adalah negara ini hanya dikuasai oleh segelintir elit saja. Bagaimana kekuasaan eksekutif dan legislatif dapat bekerja sama menjadi satu kesatuan yang menindas rakyat melalui berbagai kebijakannya, melalui berbagai ketidakadilan dan ketidakberpihakannya begitu. Dan kita dapat melihat bahwa setelah 81 tahun Indonesia merdeka, slogan Indonesia berdaulat, adil dan makmur hanya omong kosong belaka. Dari mana kita berdaulat sebagai rakyat jika sejak Agustus tahun lalu banyak pemuda-pemudi ditangkap sewenang-wenang, banyak yang kita direpresi, bahkan media-media juga banyak direpresi. Dan juga bagaimana kita bisa adil jika keadilan lagi-lagi hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Bisa dilihat dari berbagai kebijakan penanganan kasus-kasus besar yang mandek sekarang. Pun juga apa kabar kemakmuran jika sekarang lapangan kerja masih sangat rangka. Begitupun juga bagaimana lapangan kerja yang tersedia sekarang banyak yang tidak berkualitas. Dan lagi-lagi amanat konstitusi mengenai pendidikan dan kesehatan gratis berkeadilan sekarang hanyalah omong kosong belaka. Ya, tuntutannya ada 8. Pertama, hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri. Kita mengkritik terkait otoriter dari pemerintahan sekarang. Dan juga yang kedua adalah hentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bagaimana misalkan kemarin kasus Jampitsus masih tidak ada kabar. Kemudian juga bagaimana sekarang kabinetnya sangat gemuk sekali bagi-bagi pork barrel. Terus juga ada wujudkan reforma agraria sejati. Kenapa? Karena di berbagai daerah sekarang, kemarin misalkan di Papua lewat pesta babi, terus juga yang terjadi di Pulau Jawa dan di daerah-daerah lainnya, sekarang banyak terjadi konflik perebutan hak tanah begitu. Kemudian yang keempat juga turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. Kita dapat melihat bahwa sebenarnya kebutuhan pokok kita adalah sandang, pangan, dan papan. Tapi apa kabar sekarang? Harganya sangat tinggi dibanding apa gaji yang kita miliki begitu. Dan juga BBM masih tidak terjangkau untuk utamanya misalkan Pertamax, banyak ojol juga yang pakai gitu. Kemudian juga evaluasi total PSN serta yang penting hentikan MBG dan KDMP. Karena anggaran itu ada mubazir, omong kosong terkait sosialisme, omong kosong terkait amanat konstitusi, yang ada hanyalah pemborosan, yang ada hanyalah bagi-bagi proyek. Kemudian juga hentikan pemusatan kekuasaan dan kembalikan otonomi daerah. Kenapa? Kita dapat melihat bahwa berita kemarin-kemarin banyak daerah yang tidak bisa menggaji pegawai P3K-nya. Itu penyebab salah satu utamanya adalah karena anggaran daerah dipotong. Untuk apa? Untuk membiayai proyek-proyek bagi-bagi kepada kroni begitu. Kemudian tetapkan status bencana nasional kepada Sumatera dan Flores. Kenapa? Utamanya Sumatera. Sumatera sudah 10 bulan namanya masih begini-begini saja. Bahkan di Aceh, mereka rumah pun belum dibangun, tapi malah MBG dan KDMP sudah berdiri dengan megah begitu. Lagi pula juga Flores. Bagaimana bisa ketika ada bencana yang sedang terjadi, pemerintah pusat malah berpesta begitu rianya. Bahkan tiba-tiba ada bendera yang menampilkan muka seorang presiden. Ketika banyak yang masyarakat menangis di Flores sekarang. Dan terakhir adalah hentikan represivitas TNI Polri serta bubarkan UNIF TP. Kenapa? Karena sekarang yang terjadi adalah aparat perpanjangan tangan dari kekuasaan. Bagaimana mereka bisa merepresif masyarakatnya, merepresif media. Dan juga kita jangan lupa bahwa UNTP itu mengingatkan kita kepada Orde Baru, di mana dualisme fungsi ABRI terjadi, dan itu adalah tugasnya perpanjangan tangan untuk menakut-nakuti masyarakat di bawah. Dari itu sendiri ada berapa masa dan nantinya bergabung dengan siapa aja? Total kalau misalkan masa pendataan kami bersama kampus-kampus lain ada sekitar 1.000. Jadi UI ada berapa? UI ada 500. Jadi titiknya nanti di mana? Tetap di HI.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.